Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahluddin dengan NIM 2520107 dari kelas P3 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Advanced Database. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai database. Database adalah kumpulan file yang mempunyai kaitan antara suatu file dengan file yang lain, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan ke suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Artinya, dalam database ini terdapat file-file yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan ke suatu instansi atau ke suatu perusahaan. Dalam pengertian lain, database adalah kumpulan tabel atau arsip yang saling berhubungan kemudian disimpan dalam media penyimpanan elektronik seperti hard disk, flash disk, atau media penyimpanan yang lain. Dalam database terdapat beberapa istilah yang digunakan. Contohnya yang pertama yaitu file. File itu bisa berupa nama orang, tempat, kejadian, atau konsep informasinya yang direkam. Yang kedua yaitu record. Record adalah kumpulan isi elemen data atau atribut yang terdapat dalam file yang saling berhubungan dan menginformasikan ke suatu entity atau wujud data secara lengkap. Jadi dalam record ini adalah isi atau atribut yang terdapat dalam file yang saling berkaitan dan menginformasikan wujud data secara lengkap. Yang ketiga yaitu field. Field adalah sebutan atau nama yang digunakan untuk mewakili suatu entity. Yang keempat yaitu data value. Data value adalah informasi atau data aktual yang pasti dan disimpan pada tiap data elemen. Selanjutnya yaitu komponen dari basis data, yaitu yang pertama ada hardware. Hardware ini adalah media penyimpanan yang digunakan dalam database. Misalnya hard disk, flash disk, floppy disk, atau media penyimpanan yang lain. Yang kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi ini berperan sebagai jantung dari sebuah komputer, di mana jika tidak ada sebuah sistem operasi, maka komputer tidak akan bisa dijalankan. Yang ketiga yaitu database itu sendiri, dan yang keempat yaitu DBMS atau Database Management System. Database Management System adalah software yang digunakan untuk mengelola database, karena dalam pengelolaan basis data tidak dapat atau tidak bisa dilakukan langsung oleh user tanpa bantuan dari aplikasi DBMS ini. Yang kelima yaitu user, adalah orang yang mengelola database itu sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dan pemanfaatan dari database itu sendiri. Tujuan utama dalam pengelolaan database itu adalah agar kita bisa memperoleh atau mendapatkan informasi yang kita butuhkan secara mudah dan cepat. Kemudian pemanfaatan database yang pertama yaitu kecepatan dan kemudahan, yaitu kita dapat dengan cepat dan mudah untuk mengedit atau mengganti data tersebut. Yang kedua yaitu efisien ruang penyimpanan, karena dalam pengelolaan database itu tidak ada pengulangan data. Yang ketiga yaitu keakuratan, artinya data yang kita peroleh sama dengan apa yang kita cari. Dan yang keempat yaitu keamanan, yaitu kita dapat membatasi siapa-siapa saja yang bisa mengakses database tersebut. Dan yang kelima yaitu terjaganya keselarasan data. Maksudnya, walaupun data diubah dalam aplikasi yang berbeda, maka data itu akan tetap sama. Dan yang keenam yaitu dapat dipakai bersama. Artinya, dalam penggunaan database ini dapat digunakan pada aplikasi yang berbeda. Yang ketujuh yaitu dapat diterapkan standarisasi.
Artinya dapat mempermudah pemakaian, pengiriman, atau pertukaran data. Selanjutnya yaitu penggunaan basis data. Yang pertama yaitu sistem engineer, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pemasangan basis data. Yang kedua, database administrator atau DBA, yaitu orang yang bertugas untuk mengontrol sistem basis data itu sendiri. Yang ketiga yaitu programmer aplikasi, yaitu user yang mengatur basis data dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu pemakai mahir. Nah, pemakai mahir ini adalah pemakai atau user yang berinteraksi dengan database melalui sistem tanpa menulis program. Jadi pemakai mahir ini hanya tinggal berinteraksi dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia. Selanjutnya yaitu pemakai umum. Pemakai ini biasanya adalah para karyawan, yaitu pemakai umum yang berinteraksi dengan basis data melalui program aplikasi. Jadi pemakai umum ini adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk mengelola database itu tersendiri. Yang terakhir yaitu pemakai khusus, yaitu pemakai khusus adalah kebalikan dari pemakai umum, yaitu orang yang menulis basis data untuk keperluan yang khusus juga. Selanjutnya yaitu adalah contoh penggunaan aplikasi basis data. Yang pertama itu pada sebuah bank. Penggunaan basis data pada instansi bank adalah pengelolaan data nasabah, accounting, dan semua proses transaksi perbankan. Yang kedua yaitu di bandara. Penggunaan basis data pada bandara yaitu pengelolaan data reservasi, penjadwalan keberangkatan, dan juga layanan check-in. Yang ketiga yaitu universitas. Penggunaan basis data pada universitas adalah pengelolaan data mahasiswa, pendaftaran mahasiswa, penilaian akademik mahasiswa, dan juga alumni mahasiswa. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem basis data. Pengertian dari sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data. Jadi dalam sistem basis data itu adalah gabungan dari basis data dan sistem manajemennya yang digunakan pada basis data untuk mengatur atau mengelola basis data itu sendiri. Adapun komponennya hampir sama dengan komponen basis data, yaitu yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware-nya, yang kedua yaitu sistem operasi atau operating system, yang ketiga yaitu database-nya itu sendiri, dan yang keempat adalah DBMS atau Database Management System. Yang kelima yaitu pengguna atau user, dan yang keenam aplikasi lain atau aplikasi bantuan yang digunakan untuk mengelola basis data. Selanjutnya materi tentang DBMS atau Database Management System. DBMS ini merupakan software yang digunakan untuk mengakses basis data. Jadi DBMS adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data oleh user. Kemudian adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam DBMS ini adalah yang pertama yaitu user melakukan pengaksesan basis data untuk informasi yang diperlukan dengan menggunakan bahasa pemrograman SQL. Jadi proses awalnya yaitu yang pertama pemakai atau user melakukan akses basis data untuk mencari informasi yang diperlukannya. Kemudian setelah DBMS menerima permintaan dari user dan memeriksa permintaan tersebut, selanjutnya DBMS menganalisis skema eksternal user, pemetaan eksternal, skema konseptual, dan skema penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu DBMS mengeksekusi atau menjalankan operasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan yang diminta oleh user itu sendiri.
Materi selanjutnya yaitu pemodelan basis data. Dalam pemodelan basis data ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau disingkat dengan ERD. Dan yang kedua yaitu normalisasi. Kita bahas yang pertama yaitu tentang ERD terlebih dahulu atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah metode pemodelan basis data yang menggambarkan hubungan atau relasi entiti atau wujud dalam bentuk diagram yang bersifat top-down. Artinya dalam pembuatan diagram yaitu dilakukan dari yang paling atas atau yang top menuju ke yang bawah atau yang down. Ada beberapa notasi simbolik dalam ERD ini, yaitu yang pertama adalah entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data, mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari yang lain. Entitas ini terbagi menjadi dua, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas kuat adalah entitas yang tidak bergantung pada entitas yang lain, sedangkan entitas yang lemah yaitu entitas yang kemunculannya bergantung pada entitas yang lain pada suatu basis data. Kemudian ada atribut. Atribut merupakan pendeskripsian karakteristik dari entitas atribut yang menjadi kunci entitas diberi garis bawah agar dapat dibedakan pada tiap atribut. Yang terakhir yaitu relasi atau hubungan, yaitu yang menunjukkan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari entitas yang berbeda. Adapun cara menghubungkan entitas ini dinyatakan dalam bentuk garis. Selanjutnya ada derajat relasi atau kardinalitas. Kardinalitas ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi atau berhubungan dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ada beberapa macam kardinalitas. Yang pertama yaitu one to one atau satu ke satu. Artinya dalam anggota entitas A hanya bisa berhubungan dengan satu anggota entitas B. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu satu ke banyak atau one to many. Artinya setiap anggota entitas A bisa berhubungan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak dengan sebaliknya. Yang terakhir yaitu banyak ke banyak atau many to many. Artinya setiap entitas pada anggota A dapat berhubungan dengan anggota entitas B, begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya yaitu materi tentang normalisasi. Normalisasi ini adalah proses merubah suatu relasi yang memiliki masalah atau anomali atau bisa disebut juga dengan sebagai gangguan ke dalam sebuah relasi yang normal. Kemudian, adapun tujuan dari normalisasi ini adalah yang pertama, yaitu untuk menghilangkan kerangkapan data. Jadi dengan menggunakan normalisasi ini kita dapat meminimalisir data yang double atau data yang berulang-ulang. Yang kedua yaitu mengurangi kompleksitas, itu untuk mengurangi permasalahan atau masalah dalam normalisasi. Yang ketiga yaitu mempermudah untuk memodifikasi data. Artinya dengan menggunakan normalisasi ini kita dapat dengan mudah mengedit, mengubah, memodifikasi atau bahkan menghapus database itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang anomali. Anomali adalah proses pada basis data
yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan. Artinya anomali ini adalah gangguan yang ada pada suatu basis data atau database yang menyebabkan data itu tidak sesuai dengan seperti apa yang kita harapkan. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang SQL atau bisa disebut sebagai struktur query language. SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data dari basis data relasional. Dan hampir semua database server bisa menggunakan bahasa SQL ini. Sejalan dengan perkembangan zaman, SQL ini bisa mengakses data, tidak hanya bisa mengakses basis data saja, tetapi bisa memodifikasi, membuat skema atau database yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis perintah pada SQL. Perintah-perintah dalam SQL ini dibagi menjadi dua, yaitu ada DDL atau Data Definition Language, dan yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language. Kita bahas yang pertama yaitu tentang DDL atau Data Definition Language. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data dari suatu database. Perintah ini digunakan untuk menginstruksikan suatu database. Contohnya yaitu seperti membuat, mengubah, menghapus database. Jadi DDL ini berfungsi untuk memberi perintah yang bersifat definisi. Adapun contoh perintah dari DDL ini adalah create, yaitu untuk membentuk atau membuat basis data tabel atau indeks. Kemudian ada alter, yaitu untuk mengubah struktur tabel. Dan yang ketiga yaitu ada drop, yaitu untuk menghapus basis data tabel atau indeks. Kemudian yaitu DML atau Data Manipulation Language. DML ini adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data. Perintah ini bertugas untuk melakukan query dan perubahan data yang akan dilakukan pada suatu tabel. Adapun contoh dari perintah DML yaitu yang pertama itu perintah select, yaitu untuk memilih data dari suatu tabel atau view. Perintah selanjutnya perintah insert untuk menyisipkan baris pada suatu tabel. Yang ketiga perintah delete untuk menghapus baris dari suatu tabel. Perintah update untuk mengubah isi pada suatu tabel. Mungkin hanya sekian yang materi UTS Advanced Database saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.